kau lagi yang menjadi penghalangku. Jangan banyak omong. Serahkan raga Dewa Petir itu padaku. Dewa Petir sudah menyebar anak buahnya untuk mencari anak yang mempunyai tanda gambar seperti di punggungmu ini. Untuk apa, Paman? Untuk tumbal. Tumbal? Tumbal apa, Paman? Tumbal puja saji. Kau akan ditangkap. Darahmu akan dikucurkan untuk mandi keramas dalam upacara pembuka pintu gaib. Tenang. Paman anak buah Dewa Petir. Pasti Paman akan menangkap aku untuk diserahkan pada Dewa Petir agar aku dijadikan tumbal. Kau sudah menjadi anakku, Tirta. Mana tega aku menyerahkanmu pada Dewa Petir untuk dijadikan tumbal. Bohong. Aku tidak percaya semua omongan Paman. Di awal episode ini, kita menuju pada Setan Utara 3 yang di saat itu sedang kewalahan menangani Tirta yang tiba-tiba menjadi menentang dirinya. Anak itu masih kecil dan jiwanya masih mudah goyah, sehingga sulit untuk memberikan pengertian kepadanya. Kalau ia sudah menyatakan sesuatu yang menurutnya benar, maka akan sulit untuk menyanggahnya atau memperbaikinya. Kata-kata Setan Utara 3 benar-benar tidak digubrisnya. Bahkan kini ia pun menyerang lelaki berjubah hitam tersebut, seakan lelaki yang telah menganggapnya sebagai anak itu adalah musuhnya. Cukup lihai juga Tirta menggunakan pedangnya. Walaupun ia sudah terjatuh, namun ia tetap mampu bangkit lagi tanpa mengenal rasa sakit. Ia pun kembali menggunakan pedang tersebut untuk menyerang ayah angkatnya itu. Akan tetapi, jelas semua itu sama sekali tidak berarti di hadapan Setan Utara 3. Setelah melakukan serangan terakhirnya, bocah kecil itu pun kemudian segera berlari menjauh. Setan Utara 3 dibuat terkejut dengan kenekatan anak itu. Ia pun hendak mengejarnya, namun suara Sita membuatnya berbalik dan mengurungkan niatnya tersebut. Tirta, tunggu! Biar Paman jelaskan! Paman! Paman, kita takut. Sita, ayo masuk. Lagi-lagi Ki Wangsa pun berbuat ulah. Lelaki itu kini tengah melarikan diri setelah ditangkap dan dipenjara oleh para kiai karena telah membantai habis murid-murid Padepokan Syekh Maulana Bakir serta merebut raga Dewa Petir. Salah seorang murid Padepokan Kiai Ageng Sebayu pun memukul kentongan tanda bahaya dan memberitahukan kalau tawanan mereka telah kabur. Seluruh murid Padepokan pun kini menjadi sibuk mengejar tawanan mereka yang lolos, sedangkan Ki Wangsa sendiri berhasil bersembunyi ketika melihat rombongan santri itu mendekatinya. Akan tetapi tampaknya sulit bagi dirinya untuk bisa meloloskan diri dari kejaran dan kepungan para santri tersebut, sehingga kini terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan rantai yang masih membelenggu tangannya
bekas saudara seperguruan Dewa Petir itu pun mengamuk menghajar semua santri yang mengepungnya. Ia pun tidak peduli apakah tindakannya itu berbahaya ataukah tidak, sebab kini banyak dari para santri itu yang tidak bangun lagi, atau mungkin bahkan mereka telah tewas. Menyerahlah Ki Wangsa. Kiai. Mundur kalian, mundur. Kalau tidak ingin dua santri ini mati. Bagaimana ini Kiai? Sabar. Kita tidak boleh gegabah. Ya. Mundur katakan. Berikan aku jalan. Berikan jalan. Dasar licik, kini Ki Wangsa, titisan Grandong itu pun akhirnya bisa meloloskan diri setelah menyandra dua murid padepokan untuk keselamatannya. Kiai Ageng Sebayu pun menyuruh murid-muridnya untuk tidak mengejar orang gila itu dan membiarkannya pergi, sebab ia tahu kalau kedua muridnya itu tidak akan mati atau menjadi korban Ki Wangsa. Kini Ki Wangsa sendiri yang lari ke dalam hutan pun sudah merasa aman dan meletakkan dua murid padepokan yang dibawanya di bawah pohon besar. Dasar orang gila, ternyata selama ini ia hanya berpura-pura baik saja di hadapan para kiai, dan semua itu dilakukannya untuk kepentingan diri sendiri, terutama untuk mendapat perlindungan dari kejaran Dewa Petir. Kini ia pun meninggalkan dua murid padepokan itu di tengah hutan, sedangkan dirinya sendiri kemudian segera pergi entah kemana. Di hari itu, tampak Tirta yang telah lari dari kediaman setan utara 3 pun sedang kelaparan. Namun ia sama sekali tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Kebetulan di sana ada 2 orang anak buah Dewa Petir yang sedang makan, yang kemudian mereka pun memanggil Tirta untuk dibelikan makanan, sebab mereka curiga bahwa kemungkinan anak itulah yang sedang mereka cari, yang memiliki tanda Rah Cakra di punggungnya. Terima kasih, Paman. Mau kemana? Makannya di sini. Ayo duduk dulu. Kang, Rah Cakra. Ayo Raja. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Anak kecil kok dikeroyok. Kurang ajar. Ayo kita kejar. Hei, menurut penglihatanku, kalian ini pendekar. Tapi, kenapa kalian melawan seorang anak kecil? Kurang ajar. Jangan ikut campur urusan kami. Ayo serang.
Setelah melumpuhkan 3 anak buah Dewa Petir tersebut, Jatmiko pun menjadi kehilangan jejak Tirta yang tiba-tiba sudah menghilang entah kemana. Kini Tirta pun telah berada di dalam hutan dan ia memakan buah-buahan yang merambat yang ada di sana untuk mengganjal perutnya. Sementara itu, tidak jauh dari tempatnya berada, terlihat ada beberapa penduduk yang sedang berjalan bersama dengan putra-putra mereka. Entah kemana tujuan mereka. Yang jelas, kemudian mereka bertemu dengan Mak Lampir dan Grandong yang ketika itu juga sedang berada di sekitar tempat tersebut. Tirta yang ada di situ pun kemudian juga melihat keberadaan si Lampir dan Grandong yang kemudian berubah menjadi seorang lelaki berpenampilan seperti Ki Jagabaya. Anak itu pun tahu kalau tujuan Grandong menyamar adalah agar tidak mengejutkan orang-orang kampung tersebut, sebab rupa makhluk itu sebelumnya seperti hantu penunggu Goa Keramat. Siapa di antara kalian yang ingin uang 250 ringgit? Iya, apa maksudnya? Siapa yang memiliki anak yang aku cari? Aku beri uang ini pada orang tuanya. Dan aku ajari anaknya ilmu kedikjayaan. Boleh asal mengajarnya di rumah kami sendiri, Nyai. Tidak jadi persoalan. Bagiku, mengajar di mana saja sama. Ajarilah anak kami, Nyai. Ini anak saya. Maaf, bukan anakmu anak yang aku cari. Iya, Nyai. Racakra. Berarti tanda yang di punggungku ini bernama Racakra. Bagus juga jika aku bisa menjadi murid Mak Lampir sebagai pengganti Paman Setan Utara 3. Maaf, bukan anak-anak kalian yang aku cari. Iya. Jalanlah. Setelah tidak menemukan yang mereka cari, si Lampir itu pun segera berlalu bersama dengan Grandong. Tirta yang di saat itu sedang berada di atas pohon pun langsung mengikuti 2 manusia sesat tersebut. Anak itu belum paham dan mengerti siapa itu Mak Lampir, sehingga ia kini justru ingin menjadi murid nenek setan tersebut. Di sisi lain, tampak rombongan Kiai Ageng Sebayu sedang mencari 2 murid padepokan yang semalam dibawa oleh Ki Wangsa. Tak lama kemudian mereka pun menemukannya di antara pepohonan besar yang mengelilingi hutan tersebut. Lalu para santri itu pun segera membopongnya menuju ke padepokan. Sedangkan Jatmiko pun kemudian melihat keberadaan Kiai Jamas dan Kiai Jabat yang secara kebetulan bertemu dengan orang-orang yang anak-anaknya baru saja diperiksa oleh Mak Lampir. Orang-orang itu pun tampak tidak mengerti, sehingga sang kiai pun kemudian menjelaskan kepada mereka tentang maksud Mak Lampir yang sebenarnya. Hampir saja kalian kehilangan anak ya. Anak siapa yang Kiai maksud? Yang diminta oleh Mak Lampir, yang dijanjikan akan menurunkan ilmu pada anakmu. Oh iya, dia sebut-sebut anak Bajang Lola yang bertanda Racakra. Permisi Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Lampir mencari anak Bajang Lola, Kiai. Berarti Mak Lampir mau membuka tabir gaib alam halus. Terkutuk. Kita harus mencegahnya. Kita harus mencari anak yang mempunyai tanda Racakra itu sebelum Mak Lampir mendahulunya. Ada usul. Bagaimana kalau kita masing-masing menyebar ke 8 penjuru angin? Siapa saja yang menemukan anak itu harus segera melapor ke padepokan. Usul yang bagus. Agar kita dapat saling berhubungan, kita harus menyelaraskan dulu pancer yang akan kita pergunakan. Ya,
Para kiai tersebut pun kemudian setuju untuk menyebar agar mereka bisa lebih cepat menemukan apa yang sedang mereka cari. Setelah itu, mereka pun segera berpencar ke arah masing-masing. Sementara itu, Mak Lampir dan Grandong kini telah sampai di pedukuhan-pedukuhan, dan mereka pun memeriksa semua anak lelaki kecil yang ada di sana, hingga membuat anak-anak yang sedang bermain itu menjadi menangis histeris. Tirta yang sejak di hutan tadi mengikutinya pun hampir saja ketahuan kalau tidak segera bersembunyi. Kini Grandong yang hendak pergi dari tempat itu mendadak mendapatkan serangan dari salah seorang warga. Ia pun ditusuk dari belakang, namun justru pedang orang itu sendirilah yang langsung patah menjadi 2 bagian. Hal tersebut tentu saja membuat orang itu menjadi terkejut bukan main. Namun kemudian kawan-kawannya pun segera datang membantu. Mau apa kalian? Mau dia? Kalian bukan lawan kami, tahu? Kalian telah membuat onar di kampung kami. Kalian harus ditangkap. Ayo, ke sini. Hadapi cucuku. Kalau nyawa kalian ingin putus. Grandong, biarkan. Percuma saja menghadapi mereka. Ayo, kita pergi. Lelaki itu pasti murid Malampir. Hebat. Kalau begitu, aku bisa berguru pada Malampir. Pasti aku bisa seperti itu juga. Kau masih mengenalku, Cabagus? Tentu. Paman, ayah Sita kan? Tirta yang hendak menghampiri Mak Lampir pun kini langsung dibawa oleh Ki Wangsa yang di saat itu mengubah penampilannya menjadi seperti petinggi negara. Tirta yang dibawanya pun tidak melawan ataupun menolak, sebab bocah itu tahu siapa sebenarnya Ki Wangsa yang merupakan ayah Sita, gadis kecil yang tinggal bersamanya di rumah setan Utara 3. Mereka pun membicarakan tentang Sita yang kini telah ditinggal kabur oleh Tirta dari rumah setan Utara 3. Akan tetapi anak itu pun memastikan kalau Sita dalam keadaan baik-baik saja, sebab setan Utara 3 selalu memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri dan tidak pernah membeda-bedakan, apalagi memarahi mereka. Pembicaraan keduanya pun berlanjut sampai pada alasan Tirta kabur dari rumahnya, yaitu karena ia takut jika diserahkan kepada Dewa Petir, karena di punggungnya terdapat sebuah gambar Raja Ratcakra yang sedang dicari-cari oleh Dewa Petir dan Mak Lampir untuk dijadikan tumbal. Ki Wangsa pun kemudian dipersilahkannya untuk melihat raja tersebut, karena ia percaya kalau Ki Wangsa bukanlah anggota Dewa Petir lagi. Bentuknya seperti toh Brahma, tapi anehnya berbentuk cakra yang berwajah jalut. Apa sejak lahir di kulitmu sudah ada gambar seperti ini? Tidak tahu. Tapi sejak aku ingat, gambar itu sudah ada di punggungku. Malampir sedang mencari murid pilihan. Ya karena itu, aku ingin menunjukkan tanda ras cakraku ini. Jangan dulu. Biar aku selidiki dulu maksud Mak Lampir yang sebenarnya. Tidak perlu diselidiki lagi. Maksudnya sudah jelas, Malampir sedang mencari murid pilihan. Hei, tidak ada salahnya kan? Kita selidiki dulu maksud Malampir sebelum belajar. Tahanlah untuk sementara, sampai penyelidikanku tuntas.
Bagaimana? Setuju? Tampaknya Tirta memang benar-benar ngebet ingin segera berguru kepada Mak Lampir. Ia lupa kalau Mak Lampir adalah tangan kanan Dewa Petir. Di sisi lain, tampak setan utara 3 yang sedang mencari tahu keberadaan Tirta. Sudah kemana-mana ia mencarinya, namun masih saja belum menemukan anak tersebut. Kini ia pun justru bertemu dengan Ki Wangsa yang di saat itu sedang berkuda mendekatinya. Ia pun menjadi terkejut dengan penampilan lelaki itu yang awalnya dikiranya adalah seorang tumenggung. Buronan para kiai tersebut pun kemudian menjelaskan kalau ia sengaja mencari setan utara 3 untuk mempertanyakan tujuan Mak Lampir mencari seorang anak laki-laki yang memiliki tanda racakra di punggungnya. Setan utara 3 pun kemudian menjelaskan kalau anak tersebut nantinya akan digunakan sebagai tumbal puja saji oleh Mak Lampir guna membuka tabir alam gaib. Dewa Petir sedang berencana untuk melawan kodrat manusia hidup di alam nyata dan kodrat jin hidup di alam halus. Akan tetapi Dewa Petir menginginkan agar makhluk-makhluk tak kasat mata itu bisa menguasai alam manusia dan membantunya untuk menundukkan musuh-musuhnya dan menguasai dunia ini. Dewa Petir sedang berencana untuk melawan kodrat manusia hidup di alam nyata, sedangkan bangsa jin hidup di alamnya sendiri. Tapi Dewa Petir tidak puas dengan keadaan yang sekarang. Ia hendak merobek tirai tabir, sehingga bangsa lembut dengan mudah menajak alam kehidupan manusia. Ia ingin menjadi penguasa. Serakah. Betul. Untuk membuka tabir penutup gaib, ia memerlukan bocah bajang Lola yang memiliki tanda racakra di punggungnya. Aku tahu siapa yang memiliki tanda racakra. Siapa? Anakmu, Tirta. Aku pernah melihat gambar racakra di punggungnya dalam bentuk toh. Iya, memang. Dia memiliki tanda racakra di punggungnya. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Aku tidak mau anakku mati jadi tumbal puja saji. Dia sedang diburu Mak Lampir dan anak buahnya. Siapa saja yang mengerti japa mantra pembuka tirai gaib selain Mak Lampir? Aku tidak tahu. Setauku hanya Mak Lampir saja. Licik, sungguh licik. Ki Wangsa tidak memberitahukan setan utara 3 kalau sebenarnya Tirta kini sedang bersama dirinya. Dan setelah mendengarkan cerita dari lelaki berjubah itu barusan, ia pun menjadi serakah, sehingga ia sangat tertarik untuk melakukan upacara puja saji menyingkap tabir alam gaib itu sendiri dengan mengorbankan Tirta yang kini telah berada di tangannya. Ia pun kini menemui kawan-kawannya yang dahulu berada di pihaknya ketika akan melakukan pemberontakan terhadap Dewa Petir, dengan tujuan mengajak mereka semua untuk membantunya melakukan upacara puja saji anak bajang Lola. Ia pun memberitahukan kepada mereka semua kalau sebentar lagi mereka akan menjadi laskar yang sangat kuat dan akan bisa mengalahkan pasukan Dewa Petir dengan bantuan pasukan bala lelembut yang akan mereka kuasai. Ia pun mengatakan kalau tabir alam gaib sudah terbuka, maka ia akan menjadi raja di raja yang tidak akan terkalahkan dan akan menundukkan semua manusia. Ya, sungguh tidak ada bedanya dengan Raja Petir, manusia yang satu ini. Padahal ia sama sekali belum melakukan upacara tersebut, namun kesombongannya sudah setinggi langit. Kini kita menuju pada para kiai yang di saat itu sedang berada di sebuah hutan yang cukup lebat, dan di sana Ki Jamas merasakan kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Di sini tempatnya, Ki. Insya Allah. Kita harus tunggu di sini. Jangan, agak sedikit jauh. Dan kita awasi dari atas.
Mengawasi kok dari jauh dan dari atas. Bahayanya besar. Nanti Kiai akan tahu sendiri. Apa sebabnya kita perlu melihat dari kejauhan. Ya. Mari. Di situ. Hiya! Di sini. Mau apa kita di sini? Sabar. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lihat. Berhenti. Kita bersembunyi di sini. Untuk apa? Malampir takut menghadapi mereka. Bukan takut. Aku khawatir mereka akan kabur sebelum mereka kita temui. Aku tidak ingin pekerjaan kita sekarang gagal. Ayo, cepat sembunyi. Bagaimana kalau kita tadi bersembunyi juga di situ, Kiai? Ya. Dasar Kiai bodoh. Padahal tadi ia sudah mempertanyakan mengapa bersembunyi di tempat yang jauh dan di atas pohon pula. Namun kini ia kembali mempertanyakan bagaimana kalau mereka bersembunyi di bawah seperti dengan mak lampir. Pasti mereka akan ketahuan. Setelah mendengar lonceng yang bersumber dari rombongan biksu yang akan melewati tempat tersebut, Kiai Jamas pun kemudian mengatakan Trimudra Dewangga. Entah apa arti dari kata-kata tersebut. Yang jelas mak lampir dan Dewa Petir beserta rombongannya itu sedang mengincar sesuatu pada rombongan biksu tersebut. Rombongan mak lampir pun kemudian segera bersiap melakukan penyerangan untuk merebut air suci Trimudra Dewangga yang sedang dibawa oleh rombongan biksu tersebut. Lonceng pun terus berbunyi mengiring perjalanan rombongan itu. Setelah merasa tiba waktu yang tepat, rombongan mak lampir pun kemudian segera menyerang. Rebut bokor kencana dan air suci itu, Grandong. Akhirnya, rombongan mak lampir dan Dewa Petir berhasil merebut air suci dari para biksu yang ternyata kebanyakan adalah wanita. Setelah itu, rombongan para kiai pun langsung bergerak memeriksa orang-orang yang ada di situ, dan sepertinya mereka semua tewas di tangan orang-orang sesat tersebut. Kiai Ageng Jembar Jemantoro yang hendak mengejar mak lampir pun langsung dicegah oleh Kiai Jamas. Sang Kiai pun mengatakan bahwa belum saatnya mereka menghadapi mak lampir dan Dewa Petir. Walaupun dua manusia sesat itu telah berhasil merebut air suci dari para biksu tersebut. Kiai Jamas pun mengatakan bahwa lebih baik mereka mengurus dulu semua mayat yang ada di situ, karena masih ada beberapa biksu yang tampaknya masih hidup dan bisa untuk diselamatkan. Grandong, kita dikejar. Tidak, Dek.
Bagus, kita berhasil mendapatkan air suci ini. Untuk apa air ini, Malampir? Campuran keramas dengan darah bocah bajang lola. Tanpa air suci ini, pintu gaib tidak akan bisa dibuka. Ada lagi yang harus kita siapkan, Malampir. Satu lagi bocah bajang lola yang bertanda rah cakra. Kita harus menemukannya. Apa rahasia bokor emas yang berisi air kembang itu, Kiai? Air kembang itu nanti akan dicampur dengan darah bocah bajang lola dan dijadikan air keramas Dewa Petir dan Mak Lampir. Berdua? Ya, Mak Lampir bukan orang yang bodoh. Dia pasti akan mengambil kesempatan itu, Kiai. Kalau begitu kita bagi-bagi tugas. Sebagian merawat para pendeta yang luka-luka ini. Sebagian yang lain mencari anak bajang lola untuk kita selamatkan nyawanya. Serta kita hilangkan komarannya agar terlepas dari sandidayaya. Sehingga tidak bisa menjadi tumbal lagi. Ketika itu, tampak Syekh Maulana Bakir dan Kiai Jabat yang sedang mencari anak bajang lola dengan cara melakukan pendekatan yang baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun ketakutan terhadap para penduduk dan putra-putri mereka. Kedua kiai itu pun memeriksa satu persatu anak-anak desa yang mereka temui. Namun sepertinya hasilnya pun nihil. Ya, jelas saja tidak ada, karena anak itu adalah Tirta yang kini sedang berada di dalam genggaman Ki Wangsa. Di malam itu, tampak Mak Lampir bersama dengan rombongannya sedang mencari Tirta, anak bajang lola yang sedang mereka cari-cari. Mendadak mereka pun dikejutkan dengan melesatnya sebuah anak panah yang langsung menancap pada pohon di depan mereka. Awalnya Mak Lampir tampak marah-marah sebab ia tidak mengetahui kalau sebenarnya di panah tersebut terdapat sebuah surat. Melihat semua itu, ia pun kemudian menyuruh Dewa Petir untuk membuka surat tersebut dan kemudian segera membacanya, yang isinya adalah undangan untuk Mak Lampir dari seseorang yang mengetahui tentang anak bajang lola. Dan yang diundang adalah hanya Mak Lampir sendiri. Keesokan harinya, si Lampir pun menemui pengirim surat itu, yang ternyata adalah Ki Wangsa. Ya, ada orang yang sedang Mak Lampir cari. Kau rupanya yang sedang aku cari. Kau yang mengirim surat padaku. Betul. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Anak yang mempunyai tanda rah cakra. Siapa namanya? Rahasia. Akan kutunjukkan di saat mengadakan tumbal saji puja. Kau bicara apa? Bicara apa? Tentu saja bicara tentang tersingkapnya tabir gaib. Sehingga makhluk lelembut bisa leluasa menjelajahi alam manusia ini. Mak Lampir tahu juga kan? Mak Lampir yang membaca japa mantranya. Nanti aku akan dorong dengan ajian dasalaksaku agar tabir gaib cepat terbuka. Bila tabir gaib dibuka, para lelembut akan menjelajahi alam kita. Lalu para lelembut itu akan mengawula pada siapa? Tentu kepadaku. Tidak, aku tidak setuju. Dan kepadamu, Mak Lampir. Kita berdua akan menjadi pasangan manusia yang akan disembah oleh dedemit seluruh dunia. Bagaimana? Kita bekerja sama? Tawaran yang menarik. Boleh juga. Aku setuju. Ya. Dasar licik. Dua orang yang sama-sama licik itu pun kini sedang merencanakan upacara membuka tabir alam gaib. Ki Wangsa tahu kalau hanya Mak Lampirlah yang mengetahui mantra-mantra upacara tersebut, sehingga mau tidak mau ia harus mengajak nenek setan itu untuk bekerja sama. Kini lelaki itu pun mengajak Mak Lampir ke rumahnya, sebab ia akan menunjukkan seorang anak lelaki yang memiliki tanda rah cakra di punggung kanannya. Mereka pun kemudian segera beranjak pergi dari tempat tersebut menuju ke arah selatan. Gerandong yang mengetahui tentang kesepakatan antara Ki Wangsa dan Mak Lampir pun kemudian segera menemui Dewa Petir dan memberitahukan tentang rencana bekas wakil Dewa Petir tersebut. Tentu saja si Dewa Gaduhan itu menjadi marah karena merasa ditikung.
Gerandang pun kemudian segera mengajaknya menghilang menuju ke suatu tempat. Sedangkan Ki Wangsa dan si lampir kini telah sampai di rumah yang dimaksud, alias tempat penyekapan Tirta. Mana dia? Tadi dia masuk kamar. Tirta? 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 Katanya mau ketemu Malampir. Orangnya sudah ada di sini. Siapa? Tirta. Aku seperti pernah mendengar nama anak itu. Tapi di mana ya? Pasti Tirta lain. Banyak nama Tirta di wilayah Caruban Girang ini. Tirta, ayo buka pintunya, nak. Mana? Tidak ada siapa-siapa di sini. Mana Tirta? Sungguh tadi aku lihat dia masuk kamar sesudah makan malam. Setelah itu tidak keluar lagi. Wah, terbuka. Kurang ajar. Dia keluar. Jangan-jangan bukan ke sini larinya. Jalan di sini hanya ada satu. Di depan nanti baru ada persimpangan. Yang ke kanan menuju kota, yang ke kiri menuju hutan. Pasti menuju ke kota. Dia mencari makanan atau anak itu dijual. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.